At-Tufail bin Amr ad-Dausi adalah pemimpin kabilah Daus di masa jahiliyah, salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi. Dia memberi makan orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan yang cerdas dan cerdik, seorang penyair yang memiliki perasaan yang peka dan lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan pada yang layaknya sihir. At-Tufail berkisah tentang keislamannya. Aku datang ke Makkah, dan begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik, dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku di tengah mereka. Kemudian para pemuka dan pembesar Quraisy berkumpul kepadaku. Mereka berkata, "Wahai Tufail, sesungguhnya engkau telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang mengklaim dirinya sebagai nabi itu telah merusak perkara kami, memecah belah persatuan kami, dan mencerai-beraikan jamaah kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Maka jangan berbicara dengan laki-laki itu dan jangan mendengar apapun darinya, karena dia mempunyai kata-kata seperti sihir sehingga dengan kata-kata itu dia bisa memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, dan seorang istri dari suaminya." At-Tufail melanjutkan kisahnya. "Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh kepadaku dan terus menakut-nakutiku agar jangan sampai diriku dan kaumku terkena oleh perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Saat aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepadanya kami menunaikan haji, dan kepadanya lah kami mengagungkan. Aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid, aku melihat Muhammad sedang sholat. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami, beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan ini membuatku terpana. Ibadahnya menggugahku. Aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit tanpa kusadari sampai aku benar-benar dekat kepadanya. Allah menakdirkan sampainya sebagian dari apa yang dia katakan ke kedua telingaku, maka aku mendengar ucapan yang baik. Aku berkata kepada diriku, "Ibumu kehilangan dirimu, wahai Tufail. Sesungguhnya engkau adalah seorang laki-laki yang cerdas dan pandai melantunkan syair. Engkau mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, engkau menerimanya. Jika buruk, maka engkau membuangnya." At-Tufail berkata, "Aku diam sampai Rasulullah meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Lalu aku mengikutinya sampai beliau masuk ke dalam rumahnya dan aku pun ikut masuk. Aku berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah berkata tentangmu begini-begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar perkataanmu. Kemudian Allah membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu, dan ternyata aku melihatnya baik. Maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku.' Maka Rasulullah menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus daripada ucapannya, dan aku tidak pernah melihat sebuah perkara yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku mengulurkan tanganku kepada beliau. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku pun masuk Islam." At-Tufail melanjutkan, "Kemudian aku tinggal di Makkah beberapa waktu lamanya. Selama itu aku mempelajari ajaran Islam dan aku menghafal ayat Al-Quran yang bisa aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang menuju kaumku, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang kepada mereka dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Berdoalah kepada Allah agar dia memberiku sebuah bukti yang mendukungku dalam dakwahku kepada mereka.' Maka Nabi berdoa, 'Ya Allah, berilah dia sebuah bukti.' Maka aku pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampungan mereka,
Tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, "Ya Allah, pindahkanlah cahaya itu kepada selain wajahku, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka." Maka cahaya itu berpindah ke ujung cambukku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cambukku seperti lampu yang tergantung.